Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kafid Alam Abdullah, NIM 202111347. Saya akan mempresentasikan materi tugas yang telah diberikan kepada saya sebagai tugas UTS dengan judul presentasi materi investasi pada saham syariah. Di sini ada 5 pembahasan yang saya terangkan. Yang pertama yaitu konsep dasar syariah, mekanisme transaksi di pasar primer dan sekunder, mekanisme investasi saham syariah, instrumen saham syariah dan perkembangannya di Indonesia. Kemudian yang terakhir Jakarta Islamic Index. Yang pertama yaitu konsep dasar saham syariah. Saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan. Dengan bukti penyertaan tersebut, pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Saham syariah adalah saham yang memenuhi ketentuan dan kriteria berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah ini berdasarkan Al-Quran maupun Al-Hadis. Kemudian untuk landasan fatwa saham syariah sendiri yaitu terdapat dalam DSN MUI nomor 135 DSN MUI 5/2020 tentang saham. Kemudian untuk kategori saham syariah diterbitkan oleh 1. Emiten dan perusahaan publik yang secara jelas menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha emiten dan perusahaan publik tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian yang kedua, emiten dan perusahaan publik yang tidak menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha emiten dan perusahaan publik tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, namun memenuhi kriteria sebagai berikut. A. Kegiatan usaha tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam peraturan 9.A.13, yaitu tidak melakukan kegiatan usaha seperti perjudian dan permainan yang tergolong judi. Kemudian perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang atau jasa. Kemudian perdagangan dengan penawaran atau permintaan palsu, bank berbasis bunga. Kemudian perusahaan pembiayaan berbasis bunga, jual beli resiko yang mengandung unsur ketidakpastian, gharar dan atau judi maisir, antara lain asuransi konvensional. Kemudian memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan atau menyediakan barang atau jasa haram zatnya. Haram li'idatihi, barang atau jasa haram bukan karena zatnya, haram linggoirihi, yang ditetapkan oleh DSN MUI, dan atau barang atau jual yang merusak moral dan bersifat mudarat. B. Rasio total hutang berbasis bunga dibandingkan total ekuitas tidak lebih dari 82%, dan rasio total pendapatan bunga dan total pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan total pendapatan usaha dan total pendapat lainnya tidak lebih dari 10%. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu mekanisme transaksi di pasar primer dan sekunder. Pasar perdana atau juga disebut sebagai pasar primer adalah pasar di mana efek-efek atau surat berharga diperdagangkan untuk pertama kalinya ke masyarakat sebelum dicatatkan di bursa efek. Periode pasar perdana yaitu ketika saham atau efek lainnya untuk pertama kali ditawarkan kepada investor pemodal oleh pihak penjamin emisi underwriter melalui perantara pedagang efek broker dealer yang bertindak sebagai agen penjual saham. Proses ini biasa disebut dengan penawaran umum perdana atau IPO, Initial Public Offering. Kemudian pasar sekunder adalah kelanjutan dari pasar perdana, pasar di mana efek-efek yang telah dicatatkan di bursa efek diperjualbelikan
Pasar sekunder memberikan kesempatan kepada para investor untuk membeli atau menjual efek-efek yang tercatat di bursa setelah terlaksananya penawaran pada dasar perdana. Di pasar ini, transaksi pembelian dan penjualan efek sudah tidak terjadi di antara investor dengan perusahaan, tapi antara investor yang satu dengan investor yang lain. Itulah perbedaan dari pasar sekunder dan pasar primer. Kalau pasar primer itu antara perusahaan dengan investor, sedangkan pasar sekunder itu sudah antar investor satu dengan investor yang lain. Kemudian mekanisme investasi saham syariah. Dalam investasi saham syariah, kita dapat memilih pasar modal syariah sebab produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Fungsi pasar modal adalah untuk mempertemukan perusahaan yang membutuhkan dana dengan menjual sahamnya untuk dibeli oleh investor yang ingin berinvestasi saham. Kemudian 5 langkah mudah untuk menjadi investor saham syariah, yaitu pilih perusahaan efek yang punya short, kemudian buka rekening efek syariah, kemudian cek konfirmasi menjadi investor, kemudian yang langkah keempat transfer uang untuk modal investasi, kemudian unduh dan install short. Kemudian instrumen saham syariah dan perkembangannya di Indonesia. Instrumen saham syariah ada 4, yaitu indeks saham syariah Indonesia, indeks saham untuk indeks seluruh saham syariah yang tercatat pada papan utama dan papan pengembangan bursa efek Indonesia. Kemudian yang kedua, Jakarta Islamic Index. Ini adalah indeks saham yang terdiri dari 30 saham syariah yang berkapitalisasi besar dan likuiditas tinggi. Kemudian Jakarta Islamic Index 70, indeks saham yang terdiri dari 70 saham syariah yang berkapitalisasi besar dan likuiditas tinggi. Kemudian yang terakhir, IDX MES BUMN 17, indeks saham yang terdiri dari 17 saham syariah milik BUMN dan afiliasinya dengan fundamental yang baik. Nah, ini selanjutnya yaitu perkembangannya di Indonesia, statistik saham 2022 Januari. Kita bisa melihat mulai dari 2000 sampai 2022. Ini semakin lama semakin bertambah. Kita bisa lihat masing statistiknya. Sedikit ada juga penurunan di indeks saham syariah Indonesia ini. Dan ini selanjutnya gambar 2, jumlah saham syariah dalam daftar efek syariah per Januari 2022. Ini saya ambil satu contoh ya. Kemudian yang terakhir yaitu Jakarta Islamic Index. Jakarta Islamic Index adalah indeks saham syariah yang pertama kali diluncurkan di pasar modal Indonesia pada tanggal 3 Juli 2000. Konstitusi Jakarta Islamic Index hanya terdiri dari 30 saham syariah paling liquid yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, sama seperti indeks saham syariah Indonesia. Review saham syariah yang menjadi konstitut Jakarta Islamic Index dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun, yaitu Mei dan November, mengikuti jadwal review oleh OJK.
Bursa Efek Indonesia menentukan dan melakukan seleksi saham syariah menjadi konstituen Jakarta Islamic Index. Adapun kriteria likuiditas yang digunakan dalam menyeleksi 30 saham syariah menjadi konstituen Jakarta Islamic Index adalah sebagai berikut. Saham syariah yang masuk dalam konstituen indeks saham syariah Indonesia telah tercatat selama 6 bulan terakhir. Kemudian dipilih 60 saham berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar tertinggi selama 1 tahun terakhir. Kemudian dari 60 saham tersebut kemudian dipilih 30 saham berdasarkan rata-rata nilai transaksi harian di pasar reguler tertinggi. Kemudian 30 saham yang tersisa merupakan saham terpilih. Oke, selanjutnya slide terakhir, yaitu terima kasih atas menyaksikan presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya dari saya dalam menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.